Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini dikutip dari kitab Mazmur, Mazmur 16 ayat 8-11. Dan Petrus menghubungkannya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bangkit memberikan Roh Kudus agar para murid mampu menembus batas-batas yang menghalangi untuk bersaksi. Turunnya Roh Kudus menimbulkan pembaharuan bagi orang yang menerimanya. Yang menerima Roh Kudus dapat berbahasa lidah, yakni berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Allah yang memberikan rohnya kepada orang yang percaya padanya tanpa usaha dari orang tersebut. Dia hanya menerimanya begitu saja. Glosolalia itu adalah perkataan yang dimengerti oleh manusia di dalam bahasa mereka sendiri. Roh itulah yang mengungkapkan perkataan itu dan dimengerti oleh orang yang lain. Isi Injil dikabarkan dalam bahasa yang dimengerti. Roh Allah memiliki kekuatan menyertai kita dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, tidak perlu takut dan bimbang bersama Dia. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, hal itu pasti akan terjadi. Tetapi meskipun itu terjadi, kita harus tetap bersandar dan berharap kepada Dia, agar kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh itulah yang akan memimpin hidup kita sepenuhnya, sehingga kita tetap tabah, tekun dan berani, serta mampu berkomunikasi dengan siapapun dalam bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian akan ada harmoni dengan sesama. Melalui kuasa Roh Kudus, Petrus dimampukan memahami kitab suci, mengetahui bahwa nubuatan Yoel merujuk pada kebangkitan Yesus. Petrus secara terbuka bersaksi mengenai kemenangan Allah atas perlawanan orang-orang Yahudi. Allah menerima dia yang sudah mereka tolak dan membangkitkan anak muda yang terhina dari Nazaret itu. Ia melepaskannya dari belenggu maut, karena mustahil bagi Allah maut untuk terus menahannya. Karena ia kudus, maka maut tidak berkuasa atasnya. Yesus mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Kristus menjadi penghukuman dari Allah yang meremukkan orang-orang Yahudi. Pada saat yang sama, hal itu juga merupakan penghiburan terbesar bagi orang-orang Kristen. Setelah itu, Roh Kudus menjelaskan melalui Petrus bagaimana Daud sudah melihat rahasia dari Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam dan melalui pengenalan akan Kristus, ia mengakui bahwa sang anak melihat Bapa di hadapannya setiap saat, tanpa tersembunyi di dalam segala kemuliaannya. Yesus adalah Adam yang terakhir, perkenanan Allah dan gambarnya yang sejati. Ia memiliki kuasa, keindahan dan kemuliaan yang penuh. Hidup bersama dengan Allah di dalam persekutuan yang harmonis, senantiasa melakukan kehendak Bapa. Sebelum penyalipan, sang anak melihat Bapanya di sisi kanannya. Kita juga tahu bahwa setelah naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Bapanya. Di dalam nubuatan ini, Kristus mengatakan bahwa ia akan terus berada di dalam kemenangan Allah dan tidak akan terganggu dengan memandang Dia. Kita juga perlu memandang kepada Bapa agar kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Hubungan yang tetap dan erat antara bapa dan anak tidak bisa diganggu oleh kesombongan atau dosa, tetapi senantiasa penuh dengan sukacita, perkenanan, dan kesukaan. Sebelum disalibkan, Kristus sudah melihat maut datang kepadanya. Pemahamannya
sebenarnya melampaui kematian dan masuk ke dalam alam kekekalan. Ia tidak mati tanpa harapan di kayu salib, tetapi tetap tidak terganggu di dalam pengharapan. Ia tahu bahwa roh dan jiwanya tidak akan terpenjara oleh maut, karena ia sendiri yang telah menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa. Daud menubuatkan bahwa tubuh Kristus tidak akan sampai membusuk, karena ia kudus. Kebangkitan Kristus adalah kuasa, sukacita, dan sumber dari pengucapan syukur kita. Di dalam Kristus, kita melihat kebangkitan dari orang-orang percaya. Ia menjadi pemberi kehidupan bagi semua pengikutnya. Kematiannya memberikan kepada mereka kehidupan untuk terus berada bersama dengan Dia, bersekutu di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Kami diingatkan bahwa pada masa perjanjian lama, Daud telah berkata tentang Dia, bahwa Yesus senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kanannya, maka Ia tidak goyah. Ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami hadapi. Biarlah kami tetap teguh dan tidak goyah oleh karena sesuatu apapun. Sebab kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, demikian juga dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.